Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari Prodi Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, saya akan membahas tentang sebuah soal. Jadi di sini sudah ada soal ya. Dimana soalnya itu gini. Seorang penjual alat tulis itu menjual 10 ballpoint, 17 buku alat tulis B5, 20 penggaris, 30 penghapus, dan 50 pensil. Nah, satu biji ballpoint itu harganya 2.000, satu buku tulis B5 itu harganya 6.000, dan seterusnya. Kemudian kita mulai saja untuk mengimplementasikan, yaitu implementasikan kelas alat tulis. Jadi di sini langkah pertama kita membuat alat tulis, membuat kelas dengan nama alat tulis.java seperti ini. Kemudian alat tulis ini memiliki beberapa buah properti dengan tipe string dan integer. Tipe string ini ada nama, tipe integer itu ada stok, harga satuan, dan total. Berarti kita di sini mulai saja string nama, integer stok, integer harga satuan, dan yang terakhir ada integer total. Poin 1, 2, sekarang ke poin 2. Ubahlah access modifier keempat properti kelas alat tulis menjadi private. Jadi di sini kita mengubahnya menjadi private. Langsung copy saja. Alasan mengubah menjadi private agar tidak bisa dimodifikasi atau diubah secara sembarangan pada kelas lain gitu. Poin 1 dan poin 2 sudah. Sekarang kita lanjut. Ada konstruktor. Buatlah konstruktor yang menerima 3 buah parameter berturut-turut, yaitu ada nama dengan tipe string, stok dengan tipe integer, dan harga satuan dengan tipe integer. Oke. Struktur ini, konstruktor ini secara default mengubah nama, stok, dan harga satuan sesuai dengan parameter yang diberikan. Tapi sebelumnya, di sini tuh sudah ada kelas diagram dari kelas alat tulis. Nah, tujuan dari kelas diagram ini yaitu untuk membantu dalam pengerjaan gitu. Kayak tadi itu ada nama, itu mempunyai tipe string dan sifatnya ini private gitu. Dan masing-masing udah jelas ya. Setelah sama dengan di sini tuh ada tipenya, tipe string, integer, mungkin ada double, float, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut aja. Tadi disuruh membuat konstruktor yang menerima 3 buah parameter. Oke. Konstruktor di sini itu namanya itu harus sama dengan nama kelas. Kalau ini misal alat tulis hanya kecil, jadi di sini juga harus sama ya. Dimana menerima dengan parameter string nama, integer stok, dan integer harga satuan. Jangan lupa kurung kurawannya. Konstruktor ini secara default mengubah nama, stok, dan harga satuan sesuai dengan parameter yang diberikan. Jadi di sini kita buat seperti ini. This nama sama dengan nama. Kemudian ada di stok itu sama dengan stok. Dan yang terakhir ada this harga satuan itu sama dengan harga satuan. Nah, udah. Konstruktor sudah ya di sini. Kemudian di sini ada metode.
Metode di sini yang pertama, kita disuruh membuat metode bernama show yang tidak dapat mengembalikan nilai atau bersifat void ya, untuk menampilkan nama alat tulis, stok, harga satuan, dan total dari harga alat tulis. Oke, kita membuat metode ya tadi. Metodenya void show. Jadi void show, jangan lupa begini, kemudian kurung awal. Nah, di sini tadi kan tujuan dari metode void show di sini tuh biar saat nanti kita membuat main itu tidak pakai kayak bertele-tele atau lebih banyak gitu. Kita hanya fokus pada kayak memasukkan parameternya saja gitu. Kita coba aja di sini. Ada sysouth. Untuk formulanya kita kasih kemudian sysouth. Di sini kita kasih nama alat tulis. Nah, berarti kan di sini kan kita menampilkan kayak nama ya yang diminta, yang nanti dimasukkan dalam parameternya. Seperti ini. Kemudian ada sysouth. Selain itu, selain menampilkan nama, kita juga menampilkan stok, yaitu gimana? Stok, nah, sama, berarti ini tinggal menggantinya menjadi di stok. Kemudian kita akan menampilkan harga satuan. This dot harga satuan. Oke, kemudian di sini kita disuruh membuat metode untuk memasukkan dan menampilkan atau setter dan getter. Kita mulai saja. Di sini set nama, stok, harga satuan, dan total. Total ini itu didapat dari stok dikalikan dengan harga satuan dari masing-masing alat tulis tersebut. Begitu juga dengan yang getter ya. Kita mulai saja. Di Visual Studio yang saya ketahui itu seperti ini. Jadi misal set itu udah otomatis apa yang ingin kita set gitu loh. Misal di sini kan nama. Kita tinggal hapus saja yang tidak perlu. Nah, itu udah kayak otomatis kita men-set nama dengan stringnya, parameternya itu string nama. Kemudian kita lanjut get ya, misal getter nama. Nah, dan yang saya tahu untuk yang di Visual Studio ini kayak set getter dan setternya itu harus satu-satu. Tapi mungkin di NetBeans itu udah langsung muncul semuanya. Kita set lagi di sini ada stock. Kemudian get stock. Yang belum ada set harga satuan. Dan getternya itu harga satuan. Jadi yang getter ini untuk yang menampilkan return harga satuan gitu. Kemudian yang belum ini ada total ya. Total yang belum ini berarti sama, kita set total. Nah,
Tapi di sini ada perbedaan pada saat kita membuat setter total ya. Karena di sini kan total itu didapat dari perkalian ya antara stok dengan harga satuan. Otomatis di sini nanti kita menuliskannya total sama dengan rumusnya, yaitu stok dikalikan dengan harga satuan. Dan kita tambahkan getternya total begini. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi di sini kita tidak boleh lupa ya untuk menampilkan itu sesuai kebutuhan kan. Kita kan inginnya kan menampilkan nama alat tulisnya, kemudian stok dari alat tulisnya, harga satuan dari alat tulis tersebut, dan tidak lupa yaitu tentang total. Kita belum menampilkan total sama sekali di sini, sehingga untuk menampilkan dari total itu begini. This set total, dimana itu kita ambil dari this dot get stock. Ini sama this dot set get harga satuan. Baru kita tampilkan sistem out println, misal total harga alat tulis sama dengan, kita kasih copy ya. Nah, berarti di sini kita kan ambil dari tadi kan dari set total. Nah, berarti di sini untuk menampilkan totalnya itu berarti kita dari get total. Begini. Kan kita kan dapat total itu kan dari kayak yang masukkan antara stok dengan harga satuan. Jadi seperti ini nanti tuh udah bisa kita tampilin ya. Tidak ada error sama sekali di sini. Udah aman. Oke, sekarang waktunya kita membuat kelas main. Untuk mengetes ya, main di Java gini aja namanya. Nah, di sini berarti kita mulai begini. Sama halnya seperti scanner, input sama dengan new scanner, tapi ini ada yang berbeda gitu ya. Kita menuliskannya kelas yang kita tulis tadi, alat tulis, terus alat ini bisa diisi apa aja ya, misal alat tulis 1 atau apa. Di sini agar tidak terlalu memakan banyak waktu, jadi saya tulis alat sama dengan new alat tulis. Tadi sudah diterangin kan bahwa alat tulis itu memiliki parameter ya. Nah, sudah otomatis ada nama, ada stok, dan harga satuan. Tapi sebelum ini teman-teman, jangan lupa untuk membuat public static void main string nah, berarti ini ada di dalam public static void ya. Seperti ini. Karena di sini kita tuh kayak membutuhkan
ada berapa tadi? Ballpoint, buku tulis B5, penggaris, penghapus, dan pensil, berarti ada 5. Berarti di sini kita membuat begini saja. Nah, alat tulis, alat 1, new alat tulis, terus kita ganti ini sesuai kebutuhan tadi. Ballpoint. Stoknya tadi ada 10, untuk harga satuannya itu 2000. Seperti ini. Kemudian enaknya di sini kita tuh tidak perlu untuk menampilkan kayak sistem outprinten, nama sistem outprinten stok itu nggak perlu, karena tadi kan kita sudah membuat metode ya, yaitu void show. Nah, nanti itu udah otomatis gitu teman-teman. Jadi di sini tugas kita itu cuma ketik ini aja, alat 1 dot show, metodenya ya, nama metodenya. Kita coba aja ya, di sini berhasil atau enggak gitu. Tapi sebelumnya ini ada error di sini. Oh ya, jangan lupa kalau untuk yang tipe string untuk ngasih tanda petik gitu. Sudah nggak error ya. Kita mulai nge-run di sini. Kita running. Sudah muncul ya di sini. Ada nama alat tulisnya ballpoint. Stoknya ada 10, harga satuannya 2000. Jadi kalau di total 10 kali 2000 ada 20.000. Oke, udah benar. Berarti di sini kita tinggal menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya di sini mau copy saja biar tidak memakan waktu yang lama. Nah, seperti ini. Tapi di sini kan error karena emang kita kan, nah sebenarnya mengganti menjadi urutan gitu loh. Kalau misal tadi udah alat 1 berarti selanjutnya gitu. Ini ntar alat tulis yang alat kedua ini misal kita ganti tadi buku tulis B5. Stoknya tadi ada 17, harganya 6.000. 17, harganya 6.000. Jangan lupa ini juga diganti alat 2. Kemudian ini yang alat tulis ketiga, kita ganti tadi penggaris ya, adalah penggaris. Penggaris di sini stoknya ada 20, harganya 1.500. Di sini kita ganti 20, kemudian di sini ada 2.500. Jangan lupa diganti alat 3 dot show. Alat keempat di sini yang kita ganti parameternya di sini itu ada penghapus. Stoknya 30, harganya 500. Jadi penghapus stoknya 30, 500, murah sekali ya. Ini kita ganti jadi alat 4. Yang terakhir di sini alat tulis, alat yang kelima itu kita ganti tadi pensil ya, pensil. Stok dari pensil 50 dan harganya 2000. 50, harganya 2000. Alat 5. Di sini udah gak ada yang bermasalah. Kita coba running lagi.
Nah, di sini udah terlihat jelas gitu. Nama alat tulis yang pertama yang kita set awal sendiri tadi kan buku tulis bentar. Nah, ini ada ballpoint, stoknya ada 10, harga satuannya 2.000, sehingga total harga alat tulisnya itu menjadi 20.000. Kemudian yang kedua, nama alat tulisnya buku tulis B5, stoknya ada 17, harga satuannya 6.000. Jadi kalau dikali yaitu 17 kali 6.000 ya. Itu hasilnya 102.000. 102.000. Kemudian penggaris, penghapus dan pensil. Jadi di sini tujuan dari metode show ini agar kita itu tidak menulis gini banyak pada main gitu. Apalagi kebutuhan kita banyak ya. Ada alat 1, alat 2, alat 3, alat 4 dan alat 5. Jadi di sini metodenya itu sudah sangat membantu. Kemudian di sini ada konstruktor. Nah, di sini juga membantu kita agar tidak menuliskan satu persatu. Jadi kan bisa memakan tempat dan bisa memakan waktu. Jadi inti dari kalau misalnya kita membuat program itu semaksimal mungkin itu programnya itu bisa dijalankan dan bisa efisien mungkin. Jadi di sini kita udah mengefisienkan ya dengan cara memakai konstruktor, kemudian ada metode, kemudian ada getter dan setter gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.